Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Pada video kali ini, Pak Guru akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema kedua, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pembelajaran ketiga. Ya, hari ini kita mau belajar apa sih, Pak? Yang pertama kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tak lupa dan tak bosan, Pak Guru akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Selalu menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan ya. Tetap jaga iman, imun, dan aman kita. Dan materi kita hari ini tentang perbedaan hak dan kewajiban, serta jenis pengelola usaha ekonomi. Lalu tantangan belajar. Ya, kerja bakti adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan dan mempererat persatuan. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Perbedaan hak dan kewajiban di masyarakat. Hak di masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, hak di masyarakat. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan perlindungan hukum, menikmati lingkungan bersih, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, terus berpendapat dan berorganisasi, serta mengembangkan kebudayaan daerah. Inilah hak di masyarakat. Kewajiban di masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban di masyarakat yaitu mematuhi aturan atau norma, menjaga ketenangan dan ketertiban, mengikuti kegiatan yang ada, menghormati tetangga, membantu tetangga terkena musibah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, seperti seorang kepala rumah tangga yang bekerja memenuhi nafkah keluarga. Begitu juga dengan kamu yang kelak besar nanti akan memiliki usaha ekonomi. Nah, jenis usaha ekonomi dibagi berdasarkan pengelolaannya menjadi 2. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan. Yang kedua, jenis usaha ekonomi yang dikelola bersama atau kelompok. Jenis usaha sendiri atau perseorangan. Nih. Contoh usaha sendiri atau perorangan. Pertama, adanya usaha pertanian. Biasanya terdapat di lahan persawahan yang sempit. Kemudian ada lagi usaha perdagangan. Seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, warung. Kemudian ada usaha jasa. Contohnya bengkel, jasa memperbaiki kendaraan, servis kendaraan. Terus usaha potong rambut juga, terus juga usaha pulsa. Ini yang contoh jenis usaha yang dilakukan atau yang dikelola
secara sendiri atau perorangan dalam skala yang kecil. Dan selanjutnya ada lagi industri kecil, membuat kerajinan tangan, industri rumahan yang lingkupnya tidak terlalu besar. Jenis usaha kelompok. Yang pertama, adanya firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Kedua, namanya CV, ya, persekutuan komanditer. Didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, ada yang aktif dan pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola. Sekutu yang pasif perannya sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan. Lanjut, jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok yaitu PT atau namanya perseroan terbatas. Adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Lanjut ya, kita ke BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk PT atau perusahaan umum. Di Indonesia terdapat juga BUMD namanya, Badan Usaha Milik Daerah, yang merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki Pemda setempat, pemerintah daerah setempat. Next, kita punya koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan setiap anggotanya. Bentuk koperasi ternyata ada beberapa bentuk nih si koperasi ini ya. Bentuk koperasi yang pertama ada koperasi konsumsi. Usaha bersamanya yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi. Ada koperasi simpan pinjam yang kedua, usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi, usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasilnya ke anggota. Ada koperasi jasa, usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyedia barang konsumsi, simpan pinjam, ini pokoknya serba usaha deh, gitu. Baik, kita masuk pada tantangan belajar kita pada kali ini. Silakan kamu tulis hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Ya, contohnya seperti ini. Tabelnya, buatlah dalam bentuk tabel. Tuliskan nama kamu juga, jangan lupa ya. Nah, di sini contohnya anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak, atau adik. Atau kamu bisa ganti juga, misalnya di rumah kakaknya ada dua, kakak ke satu, kakak kedua gitu. Atau di rumah adiknya ada dua, adik satu, adik kedua. Nah, tulis haknya apa sih ayah misalnya. Haknya apa sih ibu, haknya apa sih kakak atau adik. Terus kewajibannya apa, serta tanggung jawabnya apa. Ya, sesuaikan anggota keluarga yang ada di rumahmu. Pak, di rumah saya ada paman saya, Pak. Silakan ditulis paman. Terus di rumah saya ada tante saya juga, Pak. Bareng nilainya, tulis tantenya, nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan keadaan anggota keluargamu. Baik, itu yang bisa dapat
Pak Guru sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga semangat mengerjakan tantangan belajar ya. Kelas 5, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.